Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini khusus pertemuan BKSN ketiga dan dilakukannya itu bersama wali kelas. Semua kelas juga seperti itu. Dan tema untuk BKSN tahun 2020 ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nanti akan kita bacakan bacaan kitab suci dan renungannya, serta akan ada pertanyaan refleksi buat kita, supaya kita merenungkan makna dari bacaan yang akan kita dengar nantinya. Oke, sebelumnya saya minta teman-teman semuanya menyiapkan hati dan batin untuk memulai renungan ini. Kita mulai renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat,
mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk renungan, kita perhatikan di slide. Dari bacaan ini kita bisa lihat ada peristiwa penangkapan ikan ya, dan dia istilahnya itu nggak masuk akal, di luar nalar manusia. Tetapi ini jadi fakta di zaman itu. Simon yang disebut Petrus itu, ya dia akhirnya percaya juga. Yang semulanya dia nggak yakin, wah ini dari awal kita nggak pernah dapatkan. Setelah menjala bermalam-malam, tetapi hari ini Yesus datang untuk menyuruh saya untuk menjala ikan, ya udah ikutin. Simon menyadari perintah Yesus untuk menebarkan jala dan memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar. Dia mau menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah tampak dalam diri Yesus. Dengan adanya peristiwa ajaib ini, Simon menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Ungkapan kesadaran diri Simon tidak sedikit pun membatasi rencana dan kehendak Yesus. Bahkan Yesus memberikan penguatan kepadanya dengan berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Simon waktu itu kayak merasa rendah diri dan tidak pantas saja untuk bertemu dengan seorang yang menjadi utusan Tuhan, dan asli adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lalu Simon dipanggil Yesus untuk beralih pekerjaan dari menjala ikan kepada menjala manusia. Ini kiasan saja, bukan menjala beneran manusia ya, tapi untuk mewartakan kerajaan Allah, mencari orang-orang berdosa, menjala orang-orang berdosa untuk kembali kepada jalan Tuhan. Pengalaman Simon tersebut mengungkapkan sebuah kerendahan hati atau pengakuan diri sebagai orang yang tidak layak dan berdosa. Kisah tersebut ingin menunjukkan bahwa tidak harus menjadi suci dulu untuk melayani, karena Yesus memanggil orang sederhana dan bahkan orang berdosa untuk diutus. Kita juga orang yang tidak luput dari dosa, tetapi Yesus juga mengajak kita yang berdosa ini untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mengajak sesama untuk datang kepada Yesus, mengenal Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Mari kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan kebanggaan dan kegembiraan. Teman-teman semuanya, pertanyaan reflektif bagi kita masing-masing adalah, apakah aku berani memberikan diri dalam pelayanan sebagai murid Kristus, baik dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat? Untuk mengakhiri renungan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, doa penutup. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami,
kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh